wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati BPH hadir Dr. Mukti, Bapak Ketua, dan seluruh jajaran Wakil Ketua, teman-teman dengar Majelis Dikdas dari PDM. Yang saya hormati narasumber kita, tepuk tangan untuk beliau, Pak Leo. Oke. Saya mohon maaf kalau saya di sini saya sekarang merasa salah kostum gitu. Jadi saya merasa paling tua gitu. Kalau saja saya di WA suruh pakai jas, saya pengen ikut pakai jas gitu. Kaosnya dalam, tulisannya Persib gitu. Tapi saya mohon maaf udah terlanjur bawa baju batik ini, kalau enggak dibawa kasihan yang nyiapkan dari rumah itu. Kalau boleh saya tidak usah ngisi motivasi karena saya tadi tertarik kenang kendangnya gitu. Saya pengen nyanyi saja sebetulnya. Wong kong ini kok dibanding-banding ke. Nah, ada yang bisa terusnya? Saing-saing ke. Terus? Betul, begitu ya? Terus endingnya gimana? Ku mengharap engkau mengerti. Terus? Terus? Tuh kata Pak Ketuanya. Oke, kita ganti nyanyi aja ya. Nih, apa istilah kita, saya tidak begitu tahu banyak bahasa Sunda, tapi ada dua kata yang saya hafalkan, yaitu asep dan gelis gitu. Betul Bu ya? Yang belakang ini gelis. Oh ini asep. Yang mana yang gelis? Oh ini yang gelis. Masya Allah. Sampurasun. Pernah ada sandiwara TV namanya Brahma Kumbara. Dan itu sandiwara TV itu menasional sehingga kata-kata sampurasun, rampes itu menjadi akrab di seluruh anak bangsa Indonesia. Dan saya tadi bersyukur ternyata ada juga tampilan dengan tema sampurasun. Perlu kami sampaikan dulu, saya tidak boleh lama-lama di sini. Jadi untuk materi saya ini akan saya selesaikan sebelum jam 2 siang. Maka ya, kalau sampai jam 2 siang repot. Biar tidak lama, maka saya mohon izin PowerPoint-nya untuk di sendiri-sendiri. Kita cek lagi coba. Boleh klik lagi? Kalau double kayaknya nggak mempan ya. Nah, ini coba kabarnya ini foto orang sedang reuni. Waktu mau reuni itu nge-share di WhatsApp, siapa yang setuju tanggal 17, siapa yang setuju tanggal 23, tapi begitu ngumpul, akhirnya cuma main game sendiri-sendiri. Kasihan Mas Suju yang satu ini. Konon Idul Fitri juga begitu. Kakek nenek itu bersedih, oh kok bablas ini. Saya kliknya, okay. Nah, saya klik lagi. Nah, waktu Idul Fitri banyak kakek nenek itu sedih padahal cucu-cucunya datang. Kenapa? Karena kabarnya cucunya hanya ngumpul di colokan listrik, tidak ingin bercengkerama dengan, sampai di YouTube itu ketemu video seperti ini. Suaranya nggak keluar deh. Coba. Bahkan kalau berani nyopir terjadi seperti itu. Yang berat,
ketika mahasiswa terlalu ada sarjana lulus, tapi dia tidak punya kemampuan, ya sudah dia nggak akan bisa bertahan dengan kesarjanaannya itu. Ada yang ngomong-ngomong, Pak gelarnya SAG, tapi disuruh khotbah itu tidak bisa. Sehingga SAG-nya itu tidak jadi sarjana agama, tapi sarjana agak gimana gitu. Atau paling banter sarjana alam goib gitu. Tapi kalau emang dia bisa, mesti sentuhannya baik. Coba kita lihat di sini. Hanya yang mampu bertahan itu mereka yang berkeunggulan saja. Boleh klik. Nah, bagaimana menghadapi perubahan? Saya kasih contoh. Karena Mas Leo datang, saya kasih contoh real di sini. Coba lihat. Ini tulisan resmi. Di era disrupsi ini, kalau nggak berubah pasti kalah. Contoh siapa yang kalah? Ini berita dari CNN. Coba dilihat. Taksi konvensional bangkrut. Ya karena dia terlambat berubah. Ada sebagian yang terus berubah akhirnya tidak bangkrut. Mari belajar dari pasta gigi. Saya pengen ngerti. Merek pasta gigi yang paling kuno yang Bapak tahu apa? Pepsodent, belum begitu tua. Bapak ini tua sekali. Merek Pepsodent itu masih muda. Dulu merek pasta gigi tertua itu odol. Sehingga orang menyebut pasta gigi dengan sebutan odol. Kalau enggak percaya, masih ketemu iklan odol ini. Pasta giginya para bintang film. Pertanyaannya, apakah sekarang di supermarket masih ketemu odol? Kalah sama pendatang baru karena tidak terus berubah. Sama, saya cek lagi. Dulu kalau orang motret, kamera yang paling terkenal di era-era tahun 80, 70, apa kira-kira? Ternyata mereknya adalah Kodak. Sehingga orang bertanya, ada yang bawa kamera, dia bilangnya ada yang bawa Kodak. Katanya beli Kodak ya? Iya Pak, mereknya Fuji. Karena kamera identik dengan Kodak. Tapi ketika muncul teknologi digital, Kodak masih bertahan di ini. Apa yang terjadi? Dulu setiap handphone ada kamera digital tapi hanya satu piksel kecil sekali. Terus dia masih berasa bangga dengan ini. Rupanya teknologi digital begitu cepat berubah. Entoh akhirnya Kodak juga bikin kamera digital. Tapi terlambat. Pasar sudah terlanjur dimiliki oleh merek lain
yang sekitar 7,5 tahun yang lalu pabrik Kodak yang sangat terkenal ini bangkrut. Terlambat berubah. Coba Anda belajar dari yang satu ini. Anda kenal ini motor apa ini? Orang nyebutnya apa? Ya, apalagi nama lain? Si Pitung. Karena Honda 70. Coba, dia berubah, ada Honda 90. Dia juga bikin CB. Dia juga bikin Astrea Star. Terus ketika muncul Matic dari pesaingnya, dia bikin Matic. Maticnya apa yang dia bikin? Vario. Katanya pengen yang lebih gede, dia bikin juga New Vario. Kok mahal? Dibikin yang murah, Beat. Loh iya, dia bikin banyak. Dia bikin apa lagi? Pak yang agak gendut, dia bikin lagi. Dia bikin spicy, dia bikin pula. Bahkan dia juga punya motor yang segede ini. Sehingga Honda yang dulu seperti itu sekarang masih. Bahkan dia berani ngomong kalau ada 10 motor di jalan kata Honda, 7 diantaranya pasti Honda. Kalau enggak percaya dihitung. Bahkan di kampus-kampus itu ada 10 motor, ternyata Hondanya 11. Kenapa? Karena yang satu tidak ikut parkir, ngitung dari luar pagar itu Pak. Orang ada Pak, nawarkan kendaraan datang ke rumah kami. Mereknya lain, tapi begitu ditengok istri saya ke tempat parkir, dia naiknya Honda. Dia marketing merek lain. Kenapa? Karena dia bisa berubah terus. Contoh lagi untuk ibu-ibu. Apa merek deterjen bubuk yang paling terkenal dulu? Rinso. Saingannya apa saingannya? Oh, Daya itu kekinian. Zaman dulu ada Rinso sama satu Dino. Rinso Dino. Rinso sama Dino itu tidak boleh dicampur karena tagline-nya mencuci sendiri. Kalau dicampur dia berebut bajunya sobek. Maka nggak boleh dicampur itu. Rinso sekarang masih ada tidak? Bahkan walaupun ada merek baru, nyebut deterjen seperti ini, bubuk itu nyebutnya tetap Rinso. Ibu ada Rinso, pedagangnya bilang, Rinso Attack apa Rinso Daya gitu. Karena yang ada di sini deterjen bubuk adalah Rinso. Coba kalau lihat Rinso jadul kayak ini bungkusnya. Ini Rinso jadul. Ya toh? Yang iklankan bahkan sudah meninggal dunia, Kris Biantoro. Tapi dia berubah, dia bikin kemasan seperti ini, bagus kemasannya. Dia juga bikin Rinso cair. Bahkan ketika mesin cuci mudah diakses, dia juga bikin Rinso Matic. Maka menghadapi perubahan itu kuncinya satu, berubah atau kalah. Kalau sudah seperti ini ditanya, are you ready? Ya harus semangat. Are you ready? Ready. Harus siap, kalau nggak siap ya kita jadi penonton di perubahan zaman ini. Jadi penonton. Oleh karena itu terus-teruslah siap. Besok akan diwisuda. Bukan besok ini. Diwisuda. Ada orang diwisuda itu ternyata dengan kondisi macam-macam. Saya hanya mencari gambar ini di dunia maya. Siapa yang satu ini? Yang satu ini, dia diwisuda untuk sarjana kedokteran di usia kurang dari 20 tahun.
tampang keren, saya sering tanya mahasiswi. Seneng sama laki-laki yang tampangnya keren? Seneng, harus seneng. Nah gini aja, nanti kalau lulus kan mau cari calon suami. Untuk suami yang baik, sebutkan 2 saja, nomor 1, nomor 2 apa? Nomor 1, agamanya. Nomor 2, akhlaknya, luar biasa. Agamanya dan akhlaknya. Sekarang ini, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Nomor 1 apa? Agama sudah suaminya dia, jangan ngerebut suami orang. Ya, udah suaminya dia. Apa? Setia sama baik dalam segala hal. Masih ragu-ragu. Nomor 1 apa, nomor 2? Agama, nomor 2. Loh, kok suaminya sama toh? Bertanggung jawab. Saya kasih tahu untuk adik-adik perempuan. Untuk calon suami yang baik, nomor 1 adalah laki-laki. Jangan lupa itu. Ya. Nomor 1 apa? Laki-laki baik, soleh, kaya, cakep, baik hati. Jangan dipisah-pisah. Semuanya itu. Ada yang tanya, apa ada Pak orang yang seperti itu? Banyak. Ada yang bilang contohnya Dude Herlino, adik kembar saya itu. Katanya Dude Herlino, tapi Pak itu kan sudah laku Pak. Pas Pak masih banyak insya Allah. Yang sulit itu mencari nomor 2. Jadi kalau yang laki-laki, soleh, cakep, kaya, baik hati, bertanggung jawab, insya Allah banyak. Yang nomor 2 itu susah. Apa nomor 2 itu? Dia mau. Banyak orang baik itu tidak mau. Maka mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Kalau ternyata dia bukan jodohku, Engkau maha segalanya ya Allah, jodohkanlah gitu. Itu namanya memaksa yang kuasa. Yang betul bagaimana? Kembali tadi saya singgung dulu. Yang dunia mencari penghidupan, melamar kerja, bukan bingung mencari perusahaan, bukan bingung, tapi kuatkan diri kita, bikin sebaik mungkin, mau bikin usaha juga sukses, mau bergabung juga diterima karena kita sudah baik. PowerPoint-nya bisa lanjut kita. Apa karena tampang keren? Ternyata juga bukan. Daftar ini itu. IP-nya tetap harus baik, tapi sekali lagi bukan jaminan. Bahkan kalau yang dari Tempo ini, Dek, Tempo ini disebutkan yang nomor 9 kemampuan berbahasa Inggris. Ya, kemampuan berbahasa Inggris, coba dilihat. Enggak nyaut, boleh dibantu klik. Nah, balik sekali lagi. Cakap berbahasa Inggris. Kalau Kuningan Pak Ketua.
Ada mahasiswa yang katanya TOEFL-nya 700 ya. 700 tinggi sekali itu, tapi itu 700 itu skor 3 orang. Masing-masing 235. Ya enggak, harus bisa. Kebutuhan kita, adik-adik kecil kita sekarang ini bermain gadget langsung bisa berbahasa Inggris. Wong kalau sekarang kita rindu sama ibu kan lagunya aja lagu bahasa Inggris. Mother, how are you today? Is a note from your doctor. Kan kangennya begitu. Yesterday, yang bisa lagu ini tandanya sudah tua. Gitu. Kalau anak nggak suka lagu. Ku lepas semua yang ku inginkan. Terus tak akan ku ulangi. Terus wah kok pinter nyanyi semua ini. Ya, kita lanjut. Nanti nggak selesai, tinggal 10 menit. Nah terus klik lagi ya.